Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Light. Sorry ass DJ. Di sini saya sebelum kita lanjut ada catatan saya di sini ya. Saya mencatat di sini, jadi tinggal saya baca saja catatannya. Jadi ya langsung saja ya kita bahas. Apa yang membuat gejala gangguan kecemasan kambuh itu bervariasi pada setiap pengidapnya? Ada yang kekambuhannya dipicu oleh peristiwa, emosi, atau situasi tertentu. Dan ada juga yang bisa mengalami kekambuhan tanpa ada memicu sama sekali. Ya, hal ini dikarenakan memang seperti penyakit fisik. Ya, gangguan kecemasan juga punya banyak faktor penyebab dan perbedaan tingkat keparahan antar pengidapnya itu sendiri. Mengetahui apa saja hal atau kondisi yang membuat gangguan kecemasan kambuh sangatlah penting agar kamu bisa melakukan upaya untuk mencegah kekambuhan gejalanya itu sendiri. Namun, pemicu kekambuhan itu perlu kamu sadari sendiri, karena setiap pengidap gangguan kecemasan punya pemicu dan tingkat keparahan yang berbeda-beda pula. Namun, secara umum, berikut beberapa kondisi yang membuat gangguan kecemasan itu bisa kambuh kembali. Jadi ada beberapa catatan yang saya buat di sini ya. Yang pertama itu adalah kondisi kesehatan pribadi. Nah, di mana kekambuhan gangguan kecemasan dapat dipicu oleh kondisi kesehatan pribadi pengidapnya itu sendiri. Misalnya jika kamu mengidap penyakit kronis, ya, kemudian bisa saja itu memicu munculnya serangan kecemasan atau memperburuk memperburuk kondisi itu tersebut. Contohnya seperti sensasi muncul gitu kan, itu akan menimbulkan kecemasan ya. Kemudian poin yang kedua itu adalah efek samping dari obat-obatan tertentu. Ya, obat resep dan obat bebas tertentu juga dapat memicu kambuhnya gejala kecemasan itu sendiri. Hal ini karena bahan aktif dalam obat-obatan tersebut dapat membuat kamu merasa tidak nyaman atau tidak sehat. Perasaan itu kemudian dapat memicu serangkaian peristiwa dalam pikiran dan tubuh kita itu sendiri yang dapat menyebabkan kambuhnya gejala kecemasan. Beberapa jenis obat-obatan yang dapat memicu kambuhnya gangguan kecemasan adalah seperti pil KB ya, pil KB, kemudian obat batuk dan obat-obat diet, kemudian obat-obat anti nyeri ya, pereda nyeri ya. Kemudian poin yang ketiga itu adalah kafein ya. Tidak bisa dipungkiri jika kebiasaan minum kopi sudah jadi seperti bagian dari gaya hidup kita ya. Ada yang apalagi yang pecinta kopi itu ya. Namun asupan kafein bagi beberapa pengidap gangguan kecemasan justru ya dapat memicu kambuhnya gejala tersebut. Jadi cobalah batasi asupan kafein harian dengan tidak minum kopi lebih dari 2 cangkir dalam sehari ya, ataupun kalau bisa ya dihentikan gitu. Kemudian bisa juga ganti dengan minuman alternatif yang lain yang bisa meningkatkan kualitas mood kita, seperti jus, kemudian seperti teh hijau ya, kemudian minuman air hangat itu lebih baik. Kemudian di poin yang keempat itu adalah melewatkan makan atau menunda makanan gitu ya, telat makan atau juga diet. Nah, ketika tidak makan, gula darah bisa turun drastis ya pada saat kita tidak makan atau menunda makan gitu, atau apalagi diet ya, itu bisa menyebabkan gula darah kita akan turun drastis. Hal ini dapat menyebabkan tangan gelisah dan perut keroncongan. Secara tidak langsung ini juga bisa memicu kecemasan yang berlebihan, karena makanan memang bisa mempengaruhi ya suasana hati kita tentunya. Kekambuhan juga sering terjadi pada pengidap gangguan kecemasan yang melakukan diet ketat atau orang yang sering menunda makan ya, yang telat makan. Sebab orang yang telat makan ataupun diet ketat dengan
cara mereka memangkas makanan ataupun menendam makan mereka tersebut, itu bisa dapat memicu ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh mereka. Ya, kondisi ini bisa memicu kekurangan kalium dan kalsium dalam tubuh kita sendiri, yang secara tidak langsung menyebabkan masalah ketegangan pada otot dan rasa tidak nyaman di dada. Padahal pengidap gangguan kecemasan berlebihan itu cenderung lebih sensitif terhadap kondisi tersebut. Ya, jadi dihindari dulu untuk telat makan, pola makannya harus dijaga dulu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang paling banyak yang dialami ya, yang diderita oleh penderita anxietas, yaitu stres. Hindarilah stres dan pikiran negatif ya. Stres bisa jadi pemicu sebagai penyakit, termasuk kekambuhan gangguan kecemasan yang berlebihan. Selain itu, kebiasaan sering berpikir negatif juga perlu dihindari oleh pengidap gangguan kecemasan tersebut. Sebab saat kesal, frustasi, dan berpikiran negatif, kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri dapat memicu perasaan cemas yang lebih besar ya, atau bisa lebih kuat yang kita rasakan. Jadi, jika kamu cenderung menggunakan banyak kata-kata negatif ketika memikirkan diri sendiri, belajarlah untuk memfokuskan kembali bahasa dan perasaan. Ketika berpikir akan segala sesuatu, ketika merasa stres dan banyak pikiran negatif, segeralah tepis atau patahkan dan lakukan hal-hal yang menyenangkan, seperti meditasi atau latihan pernapasan, kemudian bisa melakukan afirmasi, kemudian lakukan repetisi gitu kan. Nah, itu yang dilakukan. Nah, jadi kebanyakan orang-orang ini kan yang kita lakukan selama ini adalah, aduh kok kuliah kan ya, aduh kok pusing ya, aduh kenapa ini kok menderita sekali ya, aduh jangan-jangan aku mau mati nih, jangan-jangan aku mau pingsan. Nah, dari segala hal-hal yang tanpa sadar kita ucapkan dari mulut kita, itu adalah akan terjadi pada diri kita sendiri. Dan itu sudah memang siklusnya metabolisme tubuh kita memang seperti itu. Jadi setiap pengucapan kita itu didasari dari apa? Pikiran kita akan menangkap itu, merespon itu semua. Bahkan begitu sebaliknya ya. Setiap kita berpikiran negatif, pikiran yang buruk, pikiran apa, maka tubuh kita langsung menangkap apa yang ada di pikiran kita. Maka tubuh itu akan merespon ya, menggambarkan bahwasanya gimana sih supaya orang pusing. Jadi aturannya makanya penderita anxietas ini dia sebenarnya sakitnya biasa, sebenarnya sakitnya umum seperti sakit flu atau batuk ya. Nah, untuk pada penderita anxietas ini, dia flu atau batuk saja itu dia rasanya menderita sangatnya ya, sangat menderita. Karena kenapa? Karena dia dalam pikirannya menggambarkan bahwasanya itu memang gak bisa susah pikirannya, karena dia menggambarkan membesarkan rasa itu sendiri. Nah, jadi stres dan pikiran negatif itulah yang memperbesar atau memperburuk rasa itu sendiri dan memperkuat rasa itu sendiri, sensasi itu, rasa sakitnya. Sebenarnya itu, padahal sebenarnya yang dialami dia itu adalah penyakit umum dan bisa disembuhkan dalam waktu cepat itu. Tetapi yang membuat dia lama sembuhnya yaitu pikiran negatifnya itu sendiri. Nah, jadi sekian dulu ya, itulah ada 5 hal yang dapat memicu kita untuk terjadinya kambuhnya penyakit anxietas ya. Jadi itu dirubah dan dihindari. Oke. Jadi terima kasih sahabat-sahabat Delan ya. Jika bermanfaat video-video ini, silakan di-share video ini kepada teman-teman atau saudara-saudaranya agar menjadi ladang pahala bagi sahabat-sahabat Delan semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.